A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah wa ala al-arwah allati halat bifinaik. Alayka minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiya al-layl wa an-nahar. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ali al-Husayn wa ala ashab al-Husayn wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, mari kita buka majlis ini. Kalau mungkin pada malam kemarin tidak sempat kita memanjatkan, maka masih belum terlambat. Malam ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengkaruniakan kepada kami usia 1 tahun genap terhitung sejak bulan Muharram tahun lalu. Selama 1 tahun kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Selama 1 tahun banyak orang-orang dekat kita, apalagi orang-orang jauh kita yang lebih dahulu meninggalkan kita sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali memperingati Muharram. Ini karunia besar. Yang kedua, karunia terbesar lainnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Banyak saudara-saudara kita, ikhwan kita yang dekat ataupun yang jauh ingin sekali hadir di majlis-majlis Al-Husain seperti ini, tetapi karena mendapatkan halangan syar'i yaitu sakit, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menghilangkan penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita untuk malam-malam selanjutnya. Karunia ini sedemikian besarnya, kesehatan dan usia ini, sehingga jarang kita syukuri. Kita selalunya bersyukur kalau pas mendapatkan rezeki yang betul-betul konkret ada di hadapan kita, di tengah kita,
Kalau kebetulan kita berhasil ketika mengajukan permohonan kemudian dikabulkan oleh sesama makhluk, itu kita lantas berterima kasih. Mungkin berkali-kali secara langsung, nanti berpisah pakai WA lagi, saking berterima kasih. Padahal ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tidak melalui perantara. Kalau tadi rizki, santunan atau pengabulan dari proposal kita, itu kan dari Allah melalui perantara. Tapi ada karunia dari Allah yang langsung Allah berikan kepada kita. Salah satunya yang paling ringan yaitu hawa, oksigen. Tidak ada orang ngasih oksigen kepada kita. Dan kita kalau ada orang yang memberi oksigen, kita tidak akan menerimanya. Oksigen bukan sesuatu yang diberikan. Karena itu dalam fikih kita, oksigen itu tidak bisa dijual belikan. Hawa itu tidak bisa dijual belikan. Dalam kondisi normal tentu saja. Nah, rezeki lain, karunia lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung yaitu usia. Jadi pandai-pandailah kita nanti pagi bangun, bapak-bapak, ibu-ibu usahakan, tapi biasanya ibu-ibu nih ya, yang dawang. Biasanya kaum hawa yang membiasakan, dan biasanya laki-laki yang suka tinggalkan, yaitu sholat malam. Biasanya ibu-ibu lebih rajin, bapak-bapak kurang rajin sholat malamnya dengan berbagai alasan. Misalnya pulangnya malam, ya kan mama udah selesai kerjaan di rumah jam sekian, bapak baru pulang jam 9. Itu hanyalah alasan kita untuk tetap tidur sampai azan dikumandangkan, dan untuk besoknya lagi sampai 1 minggu sampai 1 bulan dengan alasan yang sama kita tidak bangun sebelum waktu azan dan melaksanakan sholat malam. Usahakanlah ibu-ibu terus lakukan sholat malam. Bapak-bapak yang laki-laki, biasakan mulai malam ini kita berniat untuk bangun lebih pagi lagi, lebih subuh lagi sebelum azan subuh, sholat malam. Itu salah satu tanda pengikut Ahlul Bait. Salah satu tanda pengikut Ahlul Bait. Memang dalam hukum fikihnya sholat malam itu 11 rakaat. Seperti sebagian saudara kita yang melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan 11 rakaat. Ada kemungkinan itu 11 rakaat. Jangan-jangan itu sholat malamnya kita. Dan sekarang juga ada kajian bahwa sholat malam itu bisa dilakukan bahkan sebelum kita tidur. Tidak harus menjelang subuh, tidak harus sampai jam 3, nunggu jam 3 gitu ya, kita setel, tidak harus. Kalau memang keberatan nanti akan kehilangan waktu paginya, sholat saja malam itu sebelum tidur. Kalaupun tidak sempat 11 rakaat, biarkan. Nanti saya akan singgung, biarkan. Kalau kitanya fokus, nggak akan ngurus anak, biarkan anak dengan kerjaannya, kita dengan kerjaan kita. Biarkan anak bermain. Saya tadi sudah niat waktu dulu di sini ingin menyampaikan terima kasih, syukur kepada keluarga yang membawa anak-anaknya dan tidak khawatir mengganggu. Karena itu anjuran yang saya ingat dulu masih di Iran. Ayatullah Bahjat, ya kenal semua ya. Ayatullah Bahjat, wali itu wali Allah. Jarang-jarangnya di Iran itu wali. Ini wali. Kata dia, beliau mengatakan, bawalah anak-anak ke majelis Al-Husain. Dan majelis Al-Husain itu kan tidak tiap pekan. Setahun sekali, 10 kali aja. Mungkin di sini setiap malam ya, di tempat lain hanya 5 kali.
Jadi mumpung ada majelis Asyura, majelis Imam Husain, bawa anak ke majelis Imam Husain. Yang pernah anak ini, dia nggak perhatian ya, dia dengan dunianya, enggak, dia juga mendengar apa yang sedang kita bicarakan. Mereka akan merekam dan biarkan itu menjadi kesadaran di bawah. Penting sekali, biarkan. Ini hanya penyimpangan pembahasan. Jadi yang pernah lantas kita menjadi minder, anak terlalu aktif, misalnya kalau memang betul-betul mengganggu, bisa saja dibawa keluar dulu ya, dengan tetap mendengar, mantap ya, acara-acara yang ada di sini, di luar juga masih bisa. Jadi kalau saya mah tidak terganggu, jangan lantas ada perasaan gak enak sama Ustadz, enggak begitu. Kalau saya enggak terganggu sama sekali, biarkan anak di sini. Dan saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan merasa terganggu juga dengan anak-anak. Nah, kembali lagi kita ke sholat malam ini. Jadi kalaupun kita tidak ada waktu lagi, karena 11 rakaat itu minimal 10 menit. Minimal 10 menit. Gak kerasa. Atau yang agak cepat-cepat itu ya 8 menit. Coba dimulai. Niat, ambil malam ini kita berniat untuk sholat malam. Saya ingat bagaimana guru kami, Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, menyampaikan kepada kita, kalau kita punya hajat apa saja, kesusahan apa saja, ekonomi, kesusahan sosial, punya persoalan hukum, punya persoalan keluarga, anak, suami, istri, orang tua, kadang-kadang kita diuji juga sama orang tua ya. Maka beliau berpesan dengan 2. 1, meminta doa kepada ibu. Jadi bersyukurlah pada saudara-saudara yang masih memiliki ibu, dan sayangilah ibu. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan ibu, SMS, telepon, kalau bisa berkunjung ya, temui, cium tangannya, cium dahinya, bersembah kepada ibu. Minta doa kepada ibu. Pasti ibu akan mengatakan, sudah didoakan, pasti begitu. Tapi minta, ibu, aku minta doa khusus. Curhatlah kepada ibu, jangan curhat ke yang lain. Kalau ibunya nggak ceritaan ke yang lain ya, tapi kalau ceritaan ke yang lain jangan cerita. Si ibunya suka ceritaan nih, di majlis dia ceritain juga, jangan. Kalau itu berarti tidak usah diceritakan. Nah, sampaikan aja secara umum, Bu, ada masalah nih lain ya. Yang kedua, sholat malam. Maka panjatkanlah doa kita dalam sholat malam itu, kan ada kunutnya. Setelah itu selesai, juga kita bisa meminta doa untuk anak kita yang kebetulan mungkin terkena musibah atau cobaan ya. Nah, itu kita minta doa dengan sholat malam. Imam Khomeini mengatakan, kalaupun, bayangkan Imam Khomeini, mengapa beliau menjadi besar begitu? Beliau mengatakan, kalaupun kita kehilangan waktu sholat malam, bangun sudah azan, kata Imam Khomeini, tetap lakukan sholat malam. Padahal waktunya sudah lewat. Tapi Imam Khomeini mengatakan, tetap lakukan sholat malam dengan niat mudah-mudahan sholat malam ini juga tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau sholat itu pasti diterima. Hanya saja niat kita kan sholat malam. Allah itu maha rahmat, maha kasih. Kalau kita sudah berniat sholat malam ternyata kehilangan waktu sholat malam ya, maka kita tetap sholat malam. Insya Allah berharap mudah-mudahan di sisi Allah sholat malam kita yang terlambat itu terhitung sebagai sholat malam. Itu saking Imam Khomeini itu menekankan sholat malam. Gak sempat, kata Imam Khomeini, gak sempat 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Nah, tadi saya membuka dengan satu ayat
yang tidak lazim dibaca pada majelis Imam Husain. Dan mungkin sepertinya hanya di majelis ini saja, itu pun hanya oleh saya disampaikan ayat tentang pernikahan. Biasanya kan pesta ya, perayaan walimah. Tapi saya membacakan itu karena saya baru mengerti ternyata tema yang akan dibahas itu katanya keluarga. Jadi saya bahas ayat itu. Ayat itu ada di surat Ar-Rum ayat ke-21. Bagi yang punya HP ya, dibuka saja aplikasi Al-Qur'annya. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba dikontrol HP anak-anaknya. Apakah ada aplikasi Al-Qur'annya ataukah tidak? Kalau tidak, bicara baik-baik dengan anak, tidak dengan cara paksa, ya, bicara baik-baik agar dia dengan sepenuh hatinya menginstal aplikasi Al-Quran. Dibaca yang nanti belakangan, pokoknya ada aplikasi dulu supaya dia nanti suatu saat mungkin mau membaca Al-Quran dengan mudah, tinggal dia buka, minimal ada aplikasinya dulu. Pada malam pertama saya membahas Al-Quran dan bagaimana dibudayakan di keluarga kita, karena sudah banyak laporan kalau keluarga-keluarga ahli bait itu kurang kepeduliannya kepada Al-Quran. Bacaan Qurannya kurang bagus, hafalan Qurannya kurang bagus, pemahaman Al-Qurannya alhamdulillah, pemahaman Al-Qurannya alhamdulillah. Mungkin saking kita fokus pada pemahaman Al-Quran, pada tafsir Al-Quran, sehingga kita kurang peduli terhadap teks-teks Al-Quran. Karena itu lanjut ya. Karena itu izinkan saya untuk mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak membuka surat Ar-Rum ayat ke-21. Ini punya adik Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kita bayangkan pasangan untuk kita yang laki, ya pasangan kita perempuan. Untuk kita yang perempuan, maka pasangan kita laki-laki. Jadi kalau pasangan sama-sama laki, itu bukan pasangan ini. Aku punya ini. Untuk apa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, hidup bersama satu dengan yang lain. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan, kelas-kelas berbayar dengan ongkos yang begitu mahal, hanya untuk kita mendapatkan arahan-arahan bagaimana hidup kita nyaman, hidup kita enak. Sehingga banyak juga yang menikah lantas tidak mendapatkan kenyamanan. Kok begini ya nikahnya itu? Banyak yang begitu. Awalnya memang jatuh cinta ya, senang, nggak lama, hanya hitungan bulan baru mengerti kalau nikah itu ternyata bermasalah, banyak masalah. Tapi apakah dengan banyaknya masalah kita menjadi tidak menikah? Persis seperti begini. Apakah memang ada hidup tanpa masalah?
Sampai orang yang paling nyaman hidupnya di dunia ini, siapa sih yang paling nyaman? Fir'aun misalnya, tetap saja dia punya masalah, mengejar-ngejar Nabi Musa, ya. Itu sebelum dia tumbang, sebelum dia ditenggelamkan oleh Allah, dia sudah terganggu dengan mimpinya, dia sudah terganggu kenyamanannya. Ketika lahir Nabi Musa, sampai besar Nabi Musa, kemudian kembali lagi Nabi Musa membawa umat Bani Israel, Fir'aun tidak tenang hidupnya. Banyak yang begitu, tidak nyaman. Tapi apakah hidup tidak nyaman berarti ya udah nggak usah hidup, apa gitu? Ya udah bunuh diri aja kan enggak ya. Jadi bukan berarti lantas menikah karena ada masalah nggak mau nikah, bukan begitu. Bagaimanapun menikah itu ada plus ada minusnya. Nah, karena itu Islam membawakan arahan-arahan bagaimana kebahagiaannya lebih banyak daripada penderitaan. Nah, kita ingin memprotret bagaimana Al-Imam Al-Husain membangun keluarga dengan Ahlul Bait, dengan anak-anaknya, dengan adiknya Zainab, dengan saudara-saudaranya Imam Hasan, juga saudara-saudara yang lainnya seperti Muhammad bin Hanafiyah, kemudian dengan Abul Fadl Abbas, lalu dengan istri-istrinya. Banyak yang bisa kita pelajari. Saya hanya akan membawakan satu saja, maaf dua saja, bagaimana relasi Imam Husain ketika di Karbala. Kita semua tahu beliau bergerak meninggalkan Madinah ke Makkah untuk kemudian dari Makkah menuju Karbala bersama keluarganya. Dan beliau sebagai orang tua punya hak untuk menentukan nasib keluarganya. Meski demikian, beliau tidak pernah memaksa, sekalipun punya hak. Tetapi beliau tidak pernah memaksa. Salah satu contohnya saudaranya sendiri, yaitu Muhammad bin Hanafiyah, datang kepada beliau semasa beliau berada di Madinah. Ketika mengetahui bahwa Imam Husain akan bergerak ke Makkah untuk kemudian berhadapan dengan Yazid bin Muawiyah, meminta kepada kakaknya, yaitu Imam Husain, agar mengulurkan niatnya, membatalkan niatnya. Bukan karena takut, tapi karena sayangnya kepada Imam Husain. Tapi bagaimana jawaban Imam Husain? Beliau menyerahkan kepada Muhammad bin Hanafiyah, wahai saudaraku, aku akan tetap melanjutkan perjalananku, dan engkau bila ingin bersama kami maka bersiap-siaplah. Jadi tidak ada pemaksaan. Imam Husain sendiri untuk mengajak keluarganya. Hal yang lain juga ketika bagaimana beliau berkomunikasi dengan anak. Salah satu percakapan yang dicatat cukup populer dalam perjalanan beliau dari Mekah ke Karbala, yaitu percakapan antara beliau dengan Adik Akbar atau Qasim bin Hasan, keponakan beliau. Di satu titik Adik Akbar atau Qasim bertanya kepada ayahnya, wahai ayah atau wahai paman, alasna ala haq, bukankah kita berada dalam kebenaran? Pertanyaan ini mengungkapkan adanya keraguan yang datang dari keluarga dekatnya sendiri, yaitu anaknya atau keponakannya. Qasim ini diwasiatkan oleh kakaknya Imam Hasan untuk menyertakan beliau dalam perjalanan ke Karbala. Jadi sudah disiapkan oleh Imam Hasan, Qasim, wahai adikku, wahai saudaraku, bila aku tidak ada kelak nanti,
maka aku sudah siapkan anakku ini Qasim yang akan menyertaimu, yang akan menggantikan aku nanti dalam perjuanganmu di Karbala. Tidak boleh. Tapi bagaimana ya? Pernyataan yang rasa-rasanya itu menggugah. Bukankah kita berada dalam kebenaran? Mungkin kalau kita sudah takut bertanya begitu kepada imam, kita pasti benar. Tapi imam menanggapinya dengan senyum. Lantas menjawab, "Na'am, wah iya, memang begitu, anakku." Jadi sangat lembut sekali. Hanya sekedar dijawab, "Iya, demikianlah, wahai anakku." Lantas beliau, anak ini merespon dengan cepat, "Wahai ayahku, sekiranya aku dibunuh, kemudian dibangkitkan, lantas dibunuh, kemudian dibangkitkan lagi sampai 1000 kali, sungguh kematian ini lebih manis daripada mati." Kan ini anak kecil sudah tahu manisnya kematian. Tapak dulu. Ternyata lebih berkualitas daripada mati. Kalau kita boro-boro mau rasakan matian, Aku mau lewat. ditakut-takuti kematian saja sudah takut, nggak mau. Jadi orang yang bisa membandingkan kematian, rasa kematian dengan madu, dia sebetulnya sudah merasakan kematian. Jadi kalau kita membandingkan lebih manis mana, apel dan jeruk. Untuk orang yang tidak pernah merasakan apel, nggak bisa dia menyimpulkan jeruk lebih manis atau apel lebih manis. Jadi ada anak kecil yang dia sebelum mati sudah mati dan merasakan kematian, sehingga dia bisa membandingkan mana yang lebih manis antara kematian dan mati. Ini hebatnya ajaran pendidikan Imam Hasan dan Imam Husain. Begitulah bagaimana Imam Husain dengan anak-anaknya, dengan Ali Akbar, begitu cinta dan sayangnya beliau luapkan di detik-detik yang sangat mencekam. Di 10 Asyura, ketika Ali Akbar maju, kemudian dia terluka, kembali lagi kepada ayahandanya, "Wahai ayah, aku ingin air." Dalam keadaan terluka, tapi dia, sang ayah Imam Husain, tidak ingin mengecewakan dan meminta Ali Akbar untuk menemui sang bibi Zainab. Mungkin di sana ada air, tapi tidak ada. Sehingga lantas kembali bagaimana anak itu tidak kesal. "Ayah, di sana juga sudah tidak ada air." Maka satu-satunya yang bisa menghibur Imam Ali Akbar yaitu dengan mengingatkan dia akan datuknya. "Wahai anakku, bersabarlah sedikit saja, karena tidak akan lama lagi datukmu akan datang membawa air minum yang segar." Maka dia seolah-olah mendapatkan energi baru untuk kemudian memacu kudanya dan bertempur sampai kemudian jatuh syahid. Ini menunjukkan betapa Imam Husain yang dikenal pemberani, tetapi punya keseimbangan di dalam keluarga, tidak menampilkan kegagahannya, tidak menampilkan kegarangannya. Garam saat dia berada di medan pertempuran, seperti ayahandanya Imam Ali alaihissalam. Tapi ketika dalam keluarga sangat lembut, sangat peduli kepada yang lain, bahkan mengalah seperti mengalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 10 istrinya. Satu istri saja sudah beban ya. Ini Rasulullah istrinya 10. Orang hanya melihatnya menikahnya saja itu enak. Padahal poligami itu berat, karena itu syaratnya juga berat. Syaratnya juga berat. Nah, ini menjadi contoh untuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita pandai-pandai membangun komunikasi dengan anak-anak kita.
bagaimana Imam Husain dengan keponakannya Qasim. Bagaimana komunikasi Imam Husain, percakapan Imam Husain dengan saudara-saudaranya. Percakapan komunikasi Imam Husain dengan anaknya di situasi yang genting. Kadang-kadang kita kalau di situasi yang genting itu langsung saja, diam, ini lagi genting, sebentar dulu. Kadang-kadang gitu. Tapi Imam Husain dapat mengendalikan emosi, mengendalikan situasi sehingga keadaannya seimbang. Ya. Tidak ifrat, tidak berlebihan secara kekurangan ataupun berlebihan secara ekstrim, tidak demikian. Nah, karena itu salah satu masalah di keluarga kita kurangnya komunikasi, terutama bapak-bapak dengan anak-anaknya, terutama bapak-bapak dengan anak-lakinya. Contoh-contoh tadi komunikasi hubungan Imam Husain dengan anak-anak lakinya. Karena kan biasanya anak perempuan lebih mudah dia manja kepada bapak. Tapi kalau laki itu sulit berhubungan dengan laki, dengan ayah, sehingga mereka lebih dekat dengan ibu. Nah, bagaimana kita mencontoh dari Imam Husain membangun keluarga? Syarat utamanya yaitu membuka selebar-lebarnya komunikasi, mudah berkomunikasi. Banyak masalah-masalah bukan hanya anak-anak bermasalah di luar, itu karena masalahnya ada di dalam, sehingga dia lebih percaya kepada teman-temannya di sekolah atau di lingkungan, atau di teman main, di teman futsalnya, di teman olahraganya, daripada dia menyelesaikan masalahnya dengan orang tuanya. Sudah pasti orang tua itu lebih sayang kepada anaknya daripada teman-temannya sendiri. Jangan sampai lantas kita membiarkan anak kita lebih percaya kepada yang lain, kepada teman-temannya yang belum tentu dia juga terdidik dengan baik di keluarganya sana. Nah, cara yang paling efektif yaitu kita mencoba kita sendiri, ya. Tidak harus menunggu anak berkonsultasi kepada kita, membuka komunikasi dengan kita. Kitanya yang datang kepada anak. Tanyakan kepada dia, pulang dari sekolah, gimana di sekolah? Seru enggak? Gimana di sekolah? Nah, ketemu siapa aja? Nambah teman atau enggak? Gurunya bagaimana? Itu kan cara-cara kita aja untuk membuka komunikasi. Yang kedua, mengungkapkan betapa pedulinya kita dengan keberadaan anak itu di sekolah. Jadi tidak perlu ada semacam intimidasi. Kalau ada masalah berat baru anak dipanggil, jangan begitu, ya. Jadi segera kita sendiri sebagai orang tua jangan nunggu anak yang datang kepada kita, tapi kita sendiri yang datang. Kita mau orang tua, dia dong yang dulu datang. Jangan begitu, ya. Karena kita orang tua yang diberi kewenangan bukan hasil usaha kita. Posisi kita sebagai orang tua yang berada di atas anak itu posisi yang diberikan oleh Allah dan alam, bukan kita yang nyari-nyari, kan? Maka itu patut untuk disyukuri posisi kita sebagai orang tua dengan tidak menzalimi anak lain, anak kita sendiri. Dengan kita gunakan mensyukuri posisi ini dengan kita mengalah, karena kita mampu untuk menindak, maka kita mengalah. Yaitu caranya mendekat kepada anak. Jadi jangan pernah lantas kita udah terlambat, jangan begitu. Anak udah terlanjur, ya, jangan begitu. Ada dari keluarga kita bahkan anaknya nggak sholat, lalu menikah. Benar, sholat. Lalu menikah. Setelah menikah, tampak ternyata anaknya nggak sholat. Akhirnya istrinya mengeluh, ini ternyata saya menikah dengan orang yang nggak sholat. Awalnya sholat. Dapat 2-3 bulan ternyata nggak sholat. Sholat subuhnya hilang, dibangunin ngamuk. Pulang dari luar kota masuk ke rumah nggak sholat. Ditanya, udah sholat belum? Udah. Kok dia ya? Marah dia. 1, 2, 3.
Lantas bagaimana dia mengeluhkan? Ini Ya Allah, ternyata istriku nggak sholat. Udahlah, biarin, memang dia nggak sholat. Nggak boleh begitu. Pasrah kita aja, ya udah, dia emang nggak sholat, ya udah terima aja. Harusnya kita tetap tidak kehilangan putus asa kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Tetap ada semangat, ada harapan. Satu orang tua, bagaimana anaknya ini sulit diatur, sampai-sampai ya sholat juga susah dia, mengeluh kepada saya. Tapi dia mengatakan, ini Ustadz, saya sudah yang ke-20 tahunnya selalu mendoakan anak saya itu. Bayangkan 20 tahun dia doakan anak itu. Anaknya gak berubah-ubah, tapi terus didoakan. Artinya apa? Kasih sayang orang tua ibu ini lebih luas daripada kebejatan anaknya. Harusnya bisa dikalahkan ya. Ketidaksalehan anaknya, seberapapun berani dan kuatnya kehendak anak itu untuk melakukan pelanggaran, harusnya kita sebagai orang tua lebih kuat lagi untuk mendoakan anak kita, minimal mendoakan. Dan alhamdulillah ternyata 2 tahun berikutnya anak ini berubah. Anak itu berubah. Bersyukurnya dia. Didoakan dari maghrib sampai sholat malam, lebih rajin lagi sholat malamnya. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah, karena anak saya ini yang begini ini, yang selalu melanggar hukum Allah, akhirnya dia lebih rajin lagi si ibu ini sholat malam, lebih rajin lagi doanya. Coba kalau misalnya anaknya baik-baik aja, mungkin sholat malam nggak usah beres anaknya, misalnya begitu. Jadi cari yang positifnya. Gus Baha kadang-kadang berkelakar ya. Ada orang tidur aja, lalu sholatnya sampai mau habis itu dimarahin anak ini. Tidur aja, sholat hampir ketinggalan. Katanya Gus Baha, Yus, tidur itu bagus. Kenapa? Karena dengan tidur dia tidak bermaksiat. Kan diem. Mungkin dia kalau nggak tidur dia bisa bermaksiat. Misalnya main game, ngabisin waktu, hati-hati itu ya. Mubah. Tapi menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Lebih baik tidur, mendapatkan kesehatan setelah itu. Jadi pandai-pandailah kita melihat nilai positifnya. Kalau ada anak kita yang kelihatannya tidak baik-baik saja, harus kita terima itu lagi tidak baik. Tapi jangan sampai lantas kita merasa terpuruk. Nah ini anaknya tidak bisa diharapkan. Jangan sampai demikian. Cari nilai positifnya untuk dia atau untuk diri kita. Seperti ibu tadi yang akhirnya rajin sholat malam, yang akhirnya lebih dekat lagi kepada Allah, meminta kepada Allah, terus meminta. Nah seperti itulah, cari positifnya. Nabi Nuh dalam Al-Quran sampai detik-detik terakhir sudah pasti yang tidak ikut perahu itu pasti tenggelam, pasti binasa. Tapi tetap ketika lihat anaknya naik bukit, gunung, diseru dia tidak mau. Lalu air semakin naik, dia meminta kepada Allah, ya Allah, ibu anakku. Aku mau debak. Aku mau debak. Jadi tetap tidak kehilangan harapan. Ini hebatnya. Ini hebatnya. Demikian pula ketika sudah tenggelam, Hebatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Ya sudah. Nabi Nuh menerima, tapi tidak bersumpah serapah. Tidak lantas tenggelam dalam kekecewaan, tidak, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paus. Sini. Nah, Udah. kembali ke ayat ini. Sini, Paus. Semua keluarga yang menyertai Imam Husain di Karbala, tidak ada satupun yang mengeluh. Tidak ada satupun yang mengeluh. Dalam perjalanannya yang panjang,
ke Karbala dari Mekah, itu banyak penderitaan. Ya. Kalau ukuran kita mungkin sudah kecewa, Husein, udahlah balik aja. Lalu ke depan sampai di Karbala masih juga penderitaan. Air kurang, haus semua. Lalu keadaan mencekam. Bagaimana musuh bahkan menteror tenda-tenda, membakar tenda-tenda. Mereka semua tidak ada yang mengeluh. Mereka meratapi ya, para syuhada, tapi tidak pernah mengeluh. Persis seperti peristiwa Gaza sekarang. Bagaimana saudara-saudara mereka kehilangan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaranya. Mereka tidak mengeluh, tidak juga mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang-orang Barat yang non-Muslim menjadi Muslim karena melihat perilaku orang-orang Muslim di Gaza. Betapa iman mereka itu tidak membuat mereka terpuruk, tidak membuat mereka mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di COVID itu ada seorang agamawan yang dia marah-marah sampai menghancurkan tempat peribadatannya. Duduk sini. Sepertinya itu penganut Konghucu. Di rumahnya itu ada altar, tempat persembahan. Ya, ada alat ornamen. Dia hancurkan tuh semua perkakas itu dengan mengatakan, Tuhan, mana engkau? Saudaraku meninggal karena COVID. Mana engkau hadir atau tidak? Engkau seperti tidak ada, dihancurkan oleh semua. Itu baru COVID itu. Bagaimana kalau lantas orang seperti ini ada di Gaza? Justru orang di Gaza itu ketika melihat anaknya masih bayi, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Belum tentu juga orang kayak kita ketika mendapat ujian seperti itu kita ingat dengan alhamdulillah. Kita ingat dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita mungkin di hati menggerutu ya. Oh, kemarin bapak bilang ya, kehilangan ini, sekarang itu. Tapi orang Gaza itu potret dari Karbala kita. Gaza potret Karbala kita. Mereka tidak pernah mengutuk Hamas. Ini gara-gara Hamas nih yang menyerang Israel. Tidak ada. Ya ada satu dua, tapi kebanyakan mereka nahnu somidun. Kami tegar, kami tetap berada dalam pendirian kami. Kami pasti menang. Padahal mati, pasti dia mati, tapi tidak, kami pasti menang. Karena konsep kematian mereka seperti konsep kematian Imam Husein. Enggak kalah Imam Husein itu. Kalahnya secara materi, tapi secara spiritual dia menang. Dan sampai sekarang kemenangannya kita rasakan. Sampai-sampai pejuang panglimanya Hamas mengatakan saatnya kita mencontoh Karbala. Kata Karbala digunakan, padahal mereka itu ahli sunnah. Masya Allah. Karbala itu ada kontennya. Jadi tetap hidup Karbala ini menjadi percontohan. Nah itu Ahlul Bait dulu, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, dan istri-istri para syuhada di Karbala tidak pernah mengeluh, tidak bahkan mengaboti ya, berat gitu. Anakku jangan pergi engkau, suamiku jangan pergi engkau. Ada satu sahabat Imam Husein ketika berangkat bahkan istrinya siap-siap untuk juga pergi berjuang. Ada yang seperti itu. Ini satu figur model bagaimana kita menemukan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh. Jadi gak ada kecuali kenapa para keluarga Imam Husein dan sahabat-sahabat mereka itu tidak protes, tidak mengeluh, tidak mengutuk-ngutuk, tidak menggerutu, tidak. Karena mereka hadir bersama Imam Husein dengan cinta. Kau bayangkan kalau tidak dengan cinta, pasti terpaksa. Karena terpaksa, kalau ada masalah sedikit, pasti ngomel-ngomel, pasti masalah. Tapi kalau dengan cinta, apapun penderitaan, bahkan akan senyum-senyum saja, akan senang-senang saja. Cinta itu akan membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Satu syair dari Hafiz Shirazi,
Jadi syair terbesar Persia, Iran itu ada dua yang besar itu. Satu Jalaluddin Rumi, yang kedua Hafiz Shirazi. Hafiz Shirazi ini punya syair membuka kumpulan syairnya. Kalau tidak salah seingat saya begini, ala ya ayyuhas saqi adrikaksan wa nawilha Aku tak terima. kaish oson namut awal wali uftad muskilho. Ayo mainnya bareng. Kata Hafiz Shirazi, Mau bikin apa? cinta itu mudah di awal, selanjutnya akan banyak masalah. Kalau pernikahan atau keluarga itu dimulai dengan pernikahan yang merupakan simbol cinta, diingatkan oleh Hafiz Shirazi, siap-siaplah malam berikutnya akan ada masalah. Tapi apapun masalahnya, kalau memang cinta kita itu tulus, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Kalau memang kita punya cinta kecil jadinya gampang kalau ada cinta. Karena itu di ayat ini yang sudah dibuka oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di surat Ar-Rum, saya ingin menutupnya dengan satu falsafah. Ini aku punya ide. Oh, yuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Ini nih bicaranya. Asalnya. mengungkapkan falsafah kemengapaan. Mengapa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Supaya terbangun cinta, mawaddah warahmah. Apa sih lawannya cinta? Benci. Lawannya cinta itu bukan gak cinta nih. Kalau gak cinta ngapain kita kawin? Ngapain kita nikah? Ngapain membangun keluarga? Tapi ada orang yang membangun keluarga dengan cinta, selanjutnya tidak dengan cinta, yaitu dengan keadilan. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita berkeluarga, relasi antara suami dan istri dibangun berdasarkan keadilan. Apa sih keadilan itu? Berbagi hak dan tanggung jawab. Misalnya tanggung jawabnya mencari nafkah siapa? Lelaki kan? Suami. Nanti suami bangun pagi udah disuruh-suruh sama istri, Mas, ayo sana dong, keluar rumah jangan tidur dulu, nyari nafkah. Pulang dari luar, Mas, ada sesuatu enggak? Jadi dia berangkat dari rumah, pulang ke rumah dengan dihantu-hantui apa, nanti bakal ditanya sama istri nih, dapat apa enggak? Sampai malam lagi dia pikir besok lagi. Karena biasanya nanti suami juga nuntut balik. Ya kamu udah tanggung jawab kamu udah beres apa belum? Bayangkan kalau ada keluarga saling menuntut hak dan tanggung jawab. Maka keluarga tadi garing, keluarga tadi kaku. Seluruhnya diatur oleh hak dan tanggung jawab. Memang hak dan tanggung jawab itu diatur dalam fikih kita, dalam syariat, diatur dalam perundang-undangan kita, di KUHP kita diatur. Coba dilihat perundang-undangan keluarga, hampir isinya itu hak dan tanggung jawab untuk memastikan adanya keadilan. Tapi silakan dibaca ya, ada nggak kata cinta di situ? Al-Quran di sini tidak menyebutkan tanggung jawab, nggak ada adil di sini, nggak ada. Dan boleh dilihat di ayat-ayat lain yang terkait dengan keluarga, itu tidak ada keadilan. Keadilan itu kalau kita bicara tentang sosial dengan yang lain. Tapi kalau sosial di dalam rumah tangga, bicara bukan keadilan, tapi apa? Rahmat. Tapi cinta, kasih sayang. Kalau keadilan, pasti dia menuntut hak atau menuntut tanggung jawab. Tapi kalau rahmat, isinya apa? Mengalah. Tidak ada menuntut. Karena cinta. Balik, nggak dapat apa-apa, saking cintanya nggak apa-apa kita lapar. Bener kan? Siap lapar. Dan keluarga Imam Husain di Karbala itu lapar, mereka tuh haus. Kita siap untuk lapar, tapi haus itu lebih menyiksa. Kenapa mereka siap demikian? Karena cinta, bukan keadilan. Bukan keadilan. Imam Husain, engkau tidak adil memperlakukan saya sebagai istri, memperlakukan saya sebagai anak adikmu. Zainab, tidak ada yang begitu.
semua percaya kepada Imam Husain, semua mendukung Imam Husain. Bayangkan kalau suami dilepas dengan cinta, dia keluar tidak dihantu-hantui, masuk kantor jadi nafkah tidak dihantui, senang dia, semangat dia, karena nanti pulang nggak dapat, nggak apa-apa, nggak akan marah. Yang penting sudah berusaha, dan pasti dimaklum sama istri kita. Ini orang sudah berusaha, suamiku sudah berusaha, dia sudah menjaga martabat keluarga, yaitu mencari nafkah. Yang menghinakan keluarga itu ketika dia malas-malas, sudah nganggur, tidak cari kerjaan, itu menghinakan keluarga. Jadi tidak perlu lantas suaminya juga nunggu dibangunin. Dia sudah ngerti sendiri karena cinta. Aku cinta dengan keluargaku. Maka kalau bisa diberikan. Yang gojek kalau bisa setelah sholat subuh langsung keluar telepon. Aku nanya. Itu kalau kita bangun dengan keluarga. Adik dan kakak itu juga demikian. Jadi cinta itu mengalah. Kedua, memaklumi. Jadi pasti kita satu sama lain ada kekurangan. Tapi bagaimana kita menangani kekurangan itu? Salah satu cara menangani kekurangan itu, dan ini paling penting, yaitu merahasiakan kekurangan. Tidak menceritakan kekurangan suami, tidak menceritakan kekurangan istri, tidak menceritakan kekurangan anak, apalagi menceritakan kekurangan orang tua. Jangan ceritakan. Ceritakan boleh kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Kenapa sih banyak artis-artis yang cepat bubar hubungannya? Karena hubungannya jadi konsumsi publik. Ada masalah sedikit di rumahnya, dia buka pers, dia tampil di media, lalu dia ceritakan. Nggak lama yang begitu. Jadi pandai-pandailah kita. Kalau kita cinta dengan keluarga, apalagi yang sudah punya anak, jangan kita ceritakan kekurangan kita kepada anak kita. Jangan ceritakan istri kita, kekurangan istri kita atau kekurangan suami kita, supaya nanti anak kita lebih memihak kepada ibu atau kepada ayah. Jangan diceritakan, biarkan saja baik-baik saja. Itu dicontohkan oleh Rasulullah, dan nanti ceritanya cukup panjang bagaimana Rasulullah di Makkah dan di Madinah. Rasulullah itu di Makkah, rumahnya itu surga. 13 tahun surga itu dibangun oleh siapa? Sayyidah Khadijah. Sehingga beliau tangguh di luar menghadapi berbagai bencana, ujian, tekanan yang begitu keras dari kaum Quraisy, karena sudah dikuatkan oleh Sayyidah Khadijah di dalam rumah. Jadi aman, Rasulullah tangguh di luar. Lalu dibantu oleh putrinya Fatimatuz Zahra. Tapi bagaimana ketika di Madinah? Sebagian hidup beliau pusingnya itu di dalam rumah. Istri itu cemburu pada istri ini, istri ini cemburu pada istri itu, sehingga disebutkan dalam riwayat istri Rasulullah itu terbagi kepada 2 partai. Disebutnya hizib. Ada 2 partai. Partai yang tua-tua sama partai yang muda-muda. Yang tua dipimpin oleh siapa? Ketua partainya oleh Ummu Salamah. Partai yang muda dipimpin oleh siapa? Sayyidah Aisyah. Itu dalam tafsir disebutkan ada 2 partai. Dalam riwayat disebutkan oleh perawinya 2 partai. Tidak pusing Rasulullah, pusing. Sampai lantas Allah sendiri yang berintervensi. Ya Rasulullah, kalau memang engkau berminat, ingin, ceraikan saja istrimu. Bayangkan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menawarkan kepada Rasulullah untuk bercerai. Punya hak Rasulullah mencerai, punya, tapi bagaimana? Rasulullah memilih tidak bercerai, tangguh Rasulullah. Ujiannya besar di dalam rumah. Dan terakhir, biasanya ini kita mengunjung ibu-ibu ya.
coba aja kita sadari yang bapak-bapak. Salah satu anggota atau anggota keluarga yang paling lemah itu laki apa perempuan? Yang paling lemah? Perempuan. Perempuan itu paling lemah. Sehingga karena perempuan itu paling lemah, maka dia paling rentan dizalimi. Paling mudah ada lagi yang dizalimi, tapi secara umum kalau memang di keluarga itu paling lemah, anak kita atau istri kita, maka biasanya yang paling rentan mendapatkan KDRT atau perlakuan tidak baik itu pihak perempuan. Karena itu baik-baiklah kepada istri kita, kepada orang yang paling lemah di keluarga kita. Sangat tidak terpuji, bahkan sangat keji, memalukan kalau ada laki-laki menghinakan istrinya, menganiaya istrinya. Kenapa? Karena dia beraninya sama orang lemah. Kalau mau berani, sana ke laki, sana ketemu orang tuanya, begitu. Sana ketemu bapaknya. Jangan lantas beraninya di dalam rumah tertutup sama istrinya saja. Jangan begitu. Jadi, kalaupun kita punya kemampuan untuk membalas istri kita, perempuan kita di rumah, maka tidak semena-mena kita menggunakan kemampuan membalas itu dengan menggunakannya. Tahan, mengalah, itu bentuk dari ungkapan cinta kita kepada istri kita. Demikian juga sebaliknya, istri ya sabar juga kepada suami. Ini akan meredam banyak hal. Kita sudah mengantisipasi dengan cara kita tidak membukakan rahasia. Yang kedua, mengalah. Bahkan dalam kondisi kita benar, mau laki mau perempuan, minta maaf saja, enggak apa-apa. Minta maaf, khususnya yang laki ini jangan minta maaf kepada istri. Kalau istri mudah, karena kan tadi lemah. Tapi kalau kita sebagai lelaki dalam keadaan salah, ya kita minta maaf. Coba sekali-kali kita minta maaf, karena berikutnya kita mudah untuk meminta maaf. Sayangnya laki ini ada egonya, ya, ada egonya. Jadi sekalipun kita dalam keadaan benar, istri kita yang salah, yang laki mengalahlah. Maaf saja, minta maaf. Maaf ma, tadi itu kayaknya salah paham. Masih banyak ya. Ada seorang lelaki yang dia jadi wali. Ditanya sama satu orang, "Kisana, kenapa engkau jadi wali?" "Ya, karena saya sangat sabar menghadapi istri saya." Jadi wali itu. Jadi wali. Dan banyak juga cerita yang sebaliknya, bagaimana seorang istri yang begitu sabar menghadapi suaminya sehingga dia jadi wali. Dan tentu penderitaan istri biasanya lebih biasa, lebih banyak. Bayangkan, kita yang laki tidak ada kan kesempatan atau kemungkinan di poligami, kita nggak ada yang laki, nggak ada kan? Nggak boleh. Tapi kalau perempuan, bukan nakut-nakuti ya ibu ya, kalau perempuan ada kemungkinan di poligami, ada kemungkinan di poligami. Salah satu rahasianya, karena mental lelaki perempuan itu lebih kuat, dia bisa menanggung derita di poligami. Tapi kalau laki bisa jadi dibunuh tuh. Kalau perempuan punya kemampuan, bukan berarti lantas kalau gitu nanti kalau poligami sabar ya. Ini nanti masalahnya. Tapi salah satu hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan poligami kepada laki bukan perempuan? Karena perempuan punya kapasitas dia untuk menanggung penderitaan getirnya di poligami. Kalau laki nggak ada kemampuan itu, hebatnya ibu. Hebatnya dia boleh jadi rewel ibunya pertama-tama, nanti selanjutnya dia mulai bisa beradaptasi. Itu perlu kekuatan dari seorang perempuan. Jadi sekalipun dari satu sisi perempuan itu lemah,
Ya, lembut sekali perasaannya, tapi dari sisi lain dia punya ketangguhan untuk menghadapi berbagai penderitaan yang diantaranya bagaimana ditampilkan oleh Sayyidah Zainab, banyak hal-hal yang mengguncang jiwanya di peristiwa Karbala, tapi beliau sangat sabar, bahkan menjawab dengan demikian wibawanya di hadapan orang yang membunuhnya, yaitu Yazid. Ma'ra'aitu illa jamila. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak menggali semangat atau nilai-nilai berkeluarga yang berdasarkan Al-Quran. Kemudian mari kita lihat bagaimana Imam Husain bahkan di Karbala pun mencontohkan kita membangun keluarga, membina keluarga, mempertahankan keutuhan keluarga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita menutup majelis ini dengan sama-sama membaca tawasul kepada Imam Husain. Ya Aba Abdillah, Ya Husain bin Ali, Ya bin Rasulillah, ayyuha syahid di Karbala, Ya bin Rasulillah, Ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan 'inda Allah iswa'lana 'inda Allah ya wajihan 'inda Allah iswa'lana 'inda Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.